Menjelang akhir November 2015, beberapa orang dengan setelan jas resmi dan kacamata hitam mendatangi Jacob Chambers selaku kepala petugas di Jamaica's National DNA Database. Orang-orang itu menyebut diri mereka sebagai pejabat pemerintah yang ditugaskan. Kedatangan mereka terkait penemuan pria tua yang wafat tanpa identitas dalam sebuah kardus di belakang restoran cepat saji di kota Kingston, Jamaika. Bersama tunawisma itu ditemukan sebuah foto pudar dari gedung parlemen di London, serta kaleng penyok berisi sejumlah kecil ganja dan gitar tua yang sudah usang. Kepada now8news.com, Chambers mengungkapkan hasil autopsi menyatakan bahwa DNA pria yang diperkirakan berusia 70 tahun itu diklaim sebagai jenazah musisi legendaris Robert Nesta Marley. Pernyataan yang kebenarannya sangat keruh tersebut justru menimbulkan reaksi berbeda bagi lingkup internal petinggi. Chambers mengaku jika dirinya diperintahkan untuk tutup mulut soal hasil dari autopsi tersebut. Selanjutnya beredar rumor bahwa selama ini Bob Marley telah memalsukan kematiannya setelah kesepakatan penerimaan hak royalti album Exodus sepenuhnya menjadi hak pemerintah Jamaika. Dengan tidak adanya laporan kepolisian yang mendukung dan memastikan validasi dari klaim DNA tersebut, maka berita yang beredar cepat melalui berbagai situs itu akhirnya dinyatakan sebagai candaan yang sengaja disebarkan untuk konsumsi hiburan belaka. Selain itu, sosok Jacob Chambers yang disebut-sebut sebagai sumber informasi pada situs now8news.com itu sendiri tidak pernah diunggah oleh situs-situs yang turut meramaikan berita tersebut. Rumor ini semakin tidak valid ketika akal logika bertanya, bagaimana mungkin seorang Bob Marley meninggalkan ketenarannya yang mendunia demi memilih menjadi pengamen jalanan tanpa memiliki tempat tinggal demi sebuah ketenangan. Jika masih hidup, maka di tahun 2023, tokoh Rastafarian ini telah memasuki usia 78 tahun. Karya pria berambut gimbal ini telah terjual lebih dari 20 juta kopi selama karirnya. Walau bukanlah pencetus reggae, namun ia dikenal sebagai duta dunia untuk musik reggae. Karya-karya seperti One Love, Redemption Song, I Shot the Sheriff masih bertahan hingga kini dalam beragam versi, dari versi blues, jazz, hingga versi rock. Lahir pada 6 Februari 1945 di San Nine Mile, Jamaika, musisi berambut gimbal ini adalah sosok yang dianggap sebagai pembawa simbol-simbol budaya Jamaika di arena internasional. Marley juga merupakan seniman yang ditempatkan pada kursi kehormatan oleh para pemangku adat di negaranya. Pada akhir 2018, majalah Forbes menempatkan Bob Marley di posisi kelima dalam daftar selebritas yang mati dengan penghasilan tertinggi. Terlahir sebagai pria keturunan Inggris dan Jamaika, Marley tumbuh menjadi remaja yang menggemari musik setelah kepergian ayahnya. Kesuksesan Marley yang kelak menjadi ikonik Jamaika itu tentu tidak terlepas dari peranan Neville Bunny Livingston, Joe Hicks, Leslie Kong, Peter McIntosh, dan penatua Rastafari Mortimer Plano. Trenchtown adalah kawasan pemukiman yang terkenal keras di sisi barat Kingston, dipadati oleh penduduk dengan penghasilan rendah dan dipenuhi oleh segala aksi kriminal. Disinilah Bob Marley dibesarkan. Kawasan ini menjadi salah satu transportasi politik dari dua kekuatan partai yang sama-sama mempertahankan kendali dalam pemerintahan di Jamaika. Di sini, kepentingan politik dan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap politisi bergerak secara bersamaan. Masing-masing partai mendapat dukungan dari luar Jamaika. Trenchtown juga merupakan kawasan yang didiami oleh para musisi yang berperan penting bagi pondasi musik Jamaika. Mereka adalah seniman yang berkarya di tengah derasnya arus marginalisasi, kemiskinan, dan penyakit sosial. Dari sanalah ramuan genre asli Jamaika seperti mento, ska, rocksteady, dub, nyabinghi, dan reggae berinovasi. Dan reggae adalah rangkuman dari keenam genre Jamaika yang mempengaruhi selera musik dunia hingga saat ini. Di kota ini, Marley mempersembahkan jiwa dan idealismenya pada reggae, kemudian membawa genre ini sebagai fenomena internasional. Karya-karyanya berjudul Trenchtown, Native Dread, Trenchtown Rock, dan No Woman No Cry adalah komposisi yang merujuk pada kota ini. Di kawasan ini juga berdiam seorang seniman berdarah Kuba yang dikenal sebagai tokoh kunci kebangkitan Rastafarianisme di Jamaika, sebuah gerakan keagamaan yang kemudian diadopsi oleh kelompok-kelompok di seluruh dunia yang menghormati mantan Kaisar Ethiopia Haile Selassie I. Dari Mortimer Plano, Bob Marley akhirnya tergabung sebagai elemen yang bergerak secara aktif dalam komunitas Rastafari. Karena memang tidak semua penggemar reggae adalah penganut Rastafari. Demikian sebaliknya, tidak semua penganut Rastafari adalah penggemar reggae. Penyanyi berambut gimbal ini benar-benar mulai memperdalam Rastafari setahun setelah pernikahannya dengan wanita berdarah Kuba, yakni Alparita Constantia Anderson.
Tidak satu pun yang terlewatkan setelah musisi ini menjadi penganut rasta yang taat. Dalam menjelajahi sisi rohaninya, Marley menumbuhkan rambut gimbal serta turut menggunakan ganja sebagai bagian dari ritual yang diyakini dapat membersihkan pikiran, tubuh, dan jiwa seseorang untuk berkenan datang ke hadirat Tuhan. Di tengah tingginya ketegangan dalam pertempuran perang psikologis yang terjadi selama Perang Dingin pada ambang 1970-an di Jamaika, murid spiritual Mortimer Plano itu membentuk strategi perang yang mematikan karakter lawan dengan menjadikan lirik, lagu, gitar, dan ganja sebagai senjata andalan dalam memerangi imbas ketegangan politik yang berujung pada peristiwa berdarah. Injeksi kental Rastafari yang diterimanya dari Mortimer Plano kemudian ditebar oleh Marley ke dalam reggae, membuat tidak sedikit orang yang menggeluti genre ini menganggap bahwa tanpa harus jadi penganut Rastafari, lewat reggae seseorang akan menjadi semakin bijak, cinta damai, dan anti kebencian. Dalam menebar dogma Rastafari, Bob Marley membidik drama-drama dari dunia politik sebagai potret nyata yang dibawanya ke dalam lirik, kemudian menyemburkannya menjadi lontaran-lontaran ilustrasi khotbah Rastafarian yang dilantunkan melalui lagu untuk mempromosikan perdamaian sebagai pil kesembuhan bagi penyakit kebencian di seluruh dunia. Di sini Marley menggunakan Rastafarianisme menjadi lintingan amunisi beracun kepada lawannya, sekaligus menjadi vitamin berkhasiat bagi penjelajahan spiritual pendengarnya. Seperti asap ganja yang membaur dengan udara di kawasan Trenton, begitulah fantasi karyanya merayap menghinggapi pemikiran massa, membuat Rastafari menjadi produk mahal dan sejuk yang hinggap di meja ilmuwan, aparat militer, pimpinan tertinggi, politikus, wartawan, musisi, petugas medis, rohaniawan, olahragawan, tunasusila, bankir, tenaga didik, pengusaha, saudagar kaya, bintang film, pengangguran, korban diskriminasi, kaum tersisih, kaum filsafat, dan warga dunia lainnya. Berangkat dari kerinduannya yang ingin membebaskan ras Karibia dan Afrika yang dianggap sebagai gen sentral Jamaika dari belenggu intervensi politik negara adik kuasa, dengan uang yang dimilikinya Bob Marley mulai memborbardir dunia politik dan mengusik ulah golongan kapitalis dengan menjadi penyokong dana bagi pergerakan kelompok-kelompok orang yang kontra dengan pemerintah Amerika Serikat. Selain dikenal aktif mendukung legalisasi marijuana, pelantun konkret jungle ini diketahui mengadvokasi pan-afrikanisme yang didasari dari gagasan Martin Delany bahwa orang kulit putih tidak bisa mensejahterakan orang-orang kulit hitam. Gerakan ini jelas menunjukkan bahwa Bob Marley sama sekali tidak punya kepentingan untuk memperoleh kedudukan dalam dunia politik, tetapi memanfaatkan lapak politik sebagai sarana atas panggilan visi misi kemanusiaan yang berasal dari panggilan nuraninya. Gerakan-gerakan ini membuat Marley dikenal punya pengaruh yang kuat terhadap negara-negara dunia ketiga di Karibia dan Afrika. Jelas ini menjadi ancaman revolusioner serius bagi sistem tatanan kalangan elit global dalam memperluas kendali kekuasaannya di wilayah Jamaika dan sekitarnya. Gerakannya dianggap melampaui batas-batas Amerika Serikat sebagai pendukung Partai Buruh Jamaika yang dipimpin oleh Edward Seaga. Di sisi lain, nama Bob Marley yang sudah menjulang sebagai sosok ikonik Jamaika terus diperebutkan sebagai simbol oleh kedua dominan partai di negaranya, meski Marley selalu menolak. Dengan begitu ia dianggap menggiring opini massa pada kiblat yang bertentangan dengan sistem pemerintahan elit global. Hal inilah yang membuat Marley selalu menjadi incaran utama dari sejumlah upaya pembunuhan. Peristiwa yang paling tersohor adalah tragedi pada 3 Desember 1976, di mana pada pukul 20.30 waktu setempat, 2 Datsun putih masuk ke kompleks Stafgong. Dari 2 Datsun itu, keluar sekelompok pria bersenjata yang mendatangi bangunan milik label rekaman tempat Marley and the Wailers berlatih untuk konser bertajuk Smile Jamaica. Mereka berhasil memasuki ruangan yang penjaganya menghilang entah kemana, lalu menyerang Marley and the Wailers secara serampangan. Akibatnya tembakan yang dilepaskan mengenai tulang dada dan bagian lengan Marley. Satu peluru menyerempet di bagian kepala istrinya. Meski tidak ada korban jiwa, namun sang manajer Don Taylor harus menjalani operasi untuk menyelamatkan hidupnya dari 5 tembakan yang bersarang di tubuhnya. Awalnya serangan itu diduga datang dari orang-orang yang mencari Don Taylor karena permasalahan judi. Namun insiden itu akhirnya diyakini sebagai upaya dari orang-orang bersenjata Edward Seaga untuk menggagalkan konser karena dituding hanya akan menguntungkan kepentingan politik Michael Manley yang menjabat sebagai Perdana Menteri dan Ketua Partai Rakyat saat itu. Pada dasarnya, tujuan digelarnya konser ini sendiri tak lain merupakan upaya Perdana Menteri untuk meredakan ketegangan dua kubu yang sering mengakibatkan korban jiwa menjelang pemilu. Kabar lainnya, salah satu pelaku penembakan itu mengklaim bahwa pekerjaan tersebut dilakukan untuk CIA dengan imbalan kokain dan senjata.
namun tidak ada bukti yang valid untuk menguatkan pernyataan itu. Seberapapun Marley mengklaim dirinya netral dalam berpolitik, namun idealismenya yang banyak menyuarakan kondisi sosial warga kulit hitam membuat Marley dituding sebagai publik figur yang berpihak pada kiblat Partai Nasional Rakyat di bawah pimpinan Michael Manley yang mendapat dukungan penuh dari Rusia dan Kuba. Dilansir dari Tirto.id, 2 pekan setelah upaya pembunuhan atas dirinya yang menimbulkan trauma mendalam bagi anggota The Wailers, Bob Marley akhirnya pergi ke Nassau, Bahama, menghabiskan waktu selama sebulan di sana, kemudian terbang ke London, Inggris dengan memboyong keluarga dan The Wailers baru. Sejarawan musik Russell Clark mengatakan mereka tinggal di sebuah rumah besar yang terletak di Oakley Street, Chelsea, membukanya jadi markas dan menerima kedatangan orang-orang dari berbagai komunitas. Di sana Marley menggarap album ke-9 mereka berjudul Exodus, refleksi seorang Marley yang keluar dari Jamaika dan menempatkan Inggris sebagai tanah kemakmuran, di mana negara ini dikenal sebagai pusat industri musik yang bersaing dengan Amerika Serikat. Exodus terinspirasi dari kitab Perjanjian Lama yang mengangkat kisah Musa dan orang Israel meninggalkan pengasingan untuk pergi ke tanah Perjanjian Kanaan, persis seperti keputusan Bob Marley dan The Wailers saat meninggalkan Jamaika menuju London sebagai tanah perjanjian versi Marley. Exodus dirilis pada tanggal 3 Juni 1977 oleh label Island dan digadang-gadang sebagai warisan terbaik Bob Marley and the Wailers kepada dunia. Seiring dengan beredarnya album Exodus, kesehatan Marley menurun. Sebulan setelah perilisan, dia didiagnosa mendapat kanker di bagian jari kakinya. Amputasi menjadi solusi pertama yang ditawarkan oleh dokter kepadanya. Tetapi Marley menolak, karena selain menghalangi aktivitas gerak Marley saat manggung, metode medis tersebut bertentangan dengan dogma Rastafari. Kemudian atas persetujuan darinya, dokter mengangkat kuku ibu jari kakinya, lalu menutup bekas kuku itu dengan kulit yang diambil dari pahanya. Setelah perilisan album Kaya pada Maret 1978, The Wailers memenuhi undangan gelaran bertajuk One Love Peace konser yang digelar pada tanggal 22 April 1978 di The National Stadium, Kingston, Jamaika. Marley yang menjadi headliner di event tersebut berhasil membuat 2 pimpinan kubu politik yang selalu bertikai di Jamaika berjabatan tangan di atas panggung, menandakan perdamaian bagi kedua partai itu. Namun dengan tampilnya Michael Manley sebagai pemenang dalam pemilu, hubungan kedua belah pihak pun kembali memanas. 2 tahun menjelang kematiannya, Bob merampungkan 2 album. Setelah itu, Marley membawa The Wailers keliling Eropa. Penampilan mereka mendapat sambutan baik di Milan. Di sana aksi Marley and the Wailers menyedot perhatian 100.000 penonton yang membanjiri gelaran mereka. Pada 19 hingga 20 September 1980, Marley and the Wailers menggelar konser megahnya di Madison Square Garden. Dalam konser itu, Marley memanfaatkan gelarannya sebagai mimbar dalam merengkuh warga kulit hitam di Amerika Serikat dengan menyerukan perdamaian dan rasa bangganya pada mereka yang merupakan migrasi dari benua Afrika. Bob juga menyelipkan himbauan untuk mencintai dan bangga dengan negeri leluhur mereka. 2 hari setelahnya, Marley melanjutkan gelarannya di Pittsburgh yang digelar pada 23 September 1980. Gelaran ini merupakan aksi terakhir Marley berjingkrak di atas panggung. Kemudian hal yang tidak terduga itu pun datang. Setelah melakukan beberapa putaran, pelantun trot race itu kehilangan tenaga dan ambruk saat sedang jogging di Central Park, New York. Dokter menemukan kanker telah merambat ke otak, paru-paru, dan hatinya. Jadwal tur yang masih tersisa pun harus dibatalkan. Di bawah penanganan ahli kanker Dr. Joseph E. Sells, Marley menjalani pengobatan secara alternatif selama 8 bulan pada sebuah klinik di Bavaria, Jerman. Merasakan suhu tubuhnya yang semakin melemah, Marley meminta pulang untuk menghabiskan sisa hidupnya di Jamaika. Namun ia tidak pernah benar-benar sampai di sana. Saat pesawat mendarat di Miami, Florida, ia langsung dibawa ke rumah sakit Cedars of Lebanon untuk mendapatkan perawatan medis karena fungsi vital Marley memburuk saat dalam perjalanan. Dan pada 11 Mei 1981, dewa reggae itu dinyatakan tutup usia di umur 36 tahun. Setelah 10 hari melengkapi syarat pemulangan jenazah antar negara, pada tanggal 21 Mei 1981, jenazah Bob Marley tiba di negaranya untuk menerima penghormatan terakhir dari penggemar, masyarakat, tokoh-tokoh adat, dan pemerintah negara Jamaika. Segala akses keamanan di negara kecil yang kaya akan budaya itu diperketat. Beberapa aktivitas pemerintahan termasuk pengumuman anggaran nasional ditunda beberapa hari untuk mengakomodasi pemakaman kenegaraan Marley. Perdana Menteri Jamaika yang baru menjabat harus menyiapkan pidatonya. Di bawah pengawasan kamera dan wartawan dari seluruh dunia,
Jenazahnya dilepaskan dengan prosesi pemakaman Kristen Ortodoks Ethiopia yang dipimpin oleh Uskup Agung Abunaya Sehak. Dilanjutkan dengan pelepasan tradisi agama Rastafari, kemudian dimakamkan dengan upacara kenegaraan Jamaika. Marley dilepas dengan nama baptis Birhain Selassie, yang artinya cahaya Tritunggal. Dalam peti berbahan perunggu itu, Bob Marley diletakkan bersama gitar Gibson Les Paul merah kesayangannya, serta sebuah Alkitab yang dibuka dalam Mazmur pasal 23, dan sebatang ganja yang ditempatkan di sana oleh Rita. Pada momen penghormatan ini, Michael Manley dan Edward Siaga kembali berjabatan tangan. 34 tahun setelah kematiannya, muncul rumor yang menyatakan bahwa penerimaan hak royalti album Exodus dialihkan kepada Jamaika setelah Marley memalsukan kematiannya demi terhindar dari sorotan media serta hiruk-pikuk aktivitas politik yang terus menghantui karirnya. Rumor lain muncul di tahun 2017, di mana mantan agen CIA bernama Bill Oxley mengaku telah membunuh Bob Marley melalui kredensial pers yang mempermudah Oxley memiliki akses untuk berkomunikasi dengan Marley secara bebas. Mendekati hari-hari kematiannya, Oxley membeberkan dalam aksinya itu ia memperkenalkan dirinya sebagai fotografer terkenal yang bekerja untuk New York Times dan memberikan hadiah sepasang Converse All Star sesuai nomor ukuran sepatu Marley yang telah diisi oleh jarum tembaga berukuran sangat kecil di mana di dalamnya telah terkandung infeksi virus kanker. Namun belakangan, situs yang mengedarkan berita tunggal itu diketahui memiliki sejarah menerbitkan artikel palsu dan clickbait sensasional kepada publik. Dan mekanisme penularan virus kanker melalui jarum yang bisa berkembang selama bertahun-tahun dalam tubuh Bob Marley dianggap masih jauh dari kepastian. Agen CIA sendiri secara resmi menolak tudingan yang diarahkan kepadanya mengenai tindakan pembunuhan terhadap Bob Marley. Bagaimanapun teori konspirasi tentang berita kematian liarnya yang beredar dengan berbagai versi dan daftar nama-nama orang serta organisasi yang telah terlibat di dalamnya, tidak ada satupun kekuatan manusia yang dapat menghalangi warisan karyanya yang masih relevan dengan seruan kepopuleran, semangat, perlawanan, dan kebangkitan. Sampai saat ini, lagu-lagu Marley masih punya nafas optimis untuk semua orang. Ia membawa pengaruh penting bagi jutaan orang yang menikmati musiknya. Karyanya telah menjadi ramuan kesembuhan di atas ketegangan konflik. Melalui lagu, lirik, gitar, ganja, dan Rastafari, Bob Marley telah memberi kontribusi besar bagi perdamaian dunia. Andai saja dunia yang saat ini diberi kesempatan memiliki 12 bani musisi seperti Bob Marley yang menebar asap perdamaian pada sudut-sudut konflik politik melalui karya, maka peperangan tinggal menjadi sejarah kelam yang dilinting dalam lelucon, kemudian menjadi bahan tertawaan bagi habitat bumi selanjutnya. It's not about religion, it's about humanity. Begitu gaung yang masih terus menggema hingga saat ini.